便连夜带着人赶过来了。小秦将军，你真的来了？多谢阿胜姑娘，关乎人族生死存亡，本将军怎能不来？秦将军会把我们送到安全的地方，一路护送我们至此。你们走吧，我还有事。Wan dan Supeng ditangkap. Ternyata semua kekacauan yang terjadi siasat Putian, memanfaatkan agar Sekte Abadi berselisih dengan Kiau dan Sekte Wusuang, dan Putian yang mengambil keuntungannya. Dengan merampas akar spiritual mereka, Putian berambisi ingin menjadi penguasa dunia dan ingin meruntuhkan Sekte Abadi. 回禀教主，岐山和天元派日月洞弟子已尽数抓回。不怕我爹来了，把你这青红教义本事去中原溜一溜，看看你们这群死鬼！师傅，你醒醒！师傅，他的灵根倒也不算浪费。带他去哪儿？给你个下水道的！ Tak ditunda lagi, Putian menurunkan para pendekarnya mendatangi Sekte Abadi yang masih berada di Beixiang. 青红教，我们并未得罪过青红教。那我可不知道，你们烧了我们那么大一个书库，你们一个都别想跑。 在做什么？快走！白师兄， Aseng yang sedang sendirian dikejutkan dengan kemunculan Jinlun yang ternyata masih hidup. Namun lengannya tinggal satu. Dan seperti biasa, sikap Aseng sangat dingin, tak punya hati nurani. 你没死。是，你去哪儿？也不是全然的没有心吗？ 有那么重要？你不会在这儿等着我给你道歉吧？可以让我走了吗？为什么？你说过，让你远离我，瑞相逢，这可都是你自愿的。你为什么要这么对我？回去吧，去动你的大道去。怎么就不记得我的好呢？我以为你一定会回来找我的，你就没有什么想跟我说的？no，难道都没有一丝惊喜吗？就别再跟着我，我骨子里就是无情无义。 Aseng pergi meninggalkan Jinlun, namun di perjalanan tiba-tiba diserang ratusan burung hitam. Aseng ditangkap dan dibawa ke ruang tahanan. Dia dipertemukan dengan Sanjun dan Shime yang sama sedang dikurung di sana. 师姐。 我就说你有一件礼物，想死是吧？再来啊！师姐是怎么被抓到的？此事说来话长。 Shime dibawa ke hadapan Putian, akan diambil akar spiritualnya. 金姑娘，你到底是哪一边的？你既是修仙者，你又是哪一边的？为何在暗中猎杀仙门？究竟是人是鬼？ 伶牙俐齿，直接把他灵根挖了，丢在门外喂狗。Putian tak mampu mengambilnya, malah tembus terdeteksi oleh Kiao yang sedang berada di kuil Liubo. Kiao menduga Shime dalam bahaya. 这是怎么了？是小凡。教主，教主，这是什么？ Kiao bergegas kembali ke wilayah Sekte King Hong dengan memanggil Zhao Ying. Ternyata Zhao Ying yang selama ini membantu Kiao yang pernah mengirim surat kepada Chu Ying dan diyakini akan membantu menyelamatkan Xin Mei, namun dengan satu syarat. Kiao harus membantunya menghabisi Putian dan menghancurkan Sekte King Hong. Dan akhirnya mereka pun sepakat. 你想怎么做？灭了青红教，打破囚禁你的牢笼，我会帮你
杀了福天，3日后便是青红教的大法会，会在那天当众杀了他。 Xin Mei dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sana namun sia-sia karena kekuatan mereka disegel oleh sihir Jiuxi. Dan tiba-tiba Xin Mei teringat gurunya pernah mengajarkan teknik mengumpulkan kekuatan spiritual yang tersegel, namun berisiko tinggi jika salah sedikit akan merusak akar spiritual. Mereka akan menyatukan kekuatan membantu Xin Mei. Akhirnya segala kekuatan mereka berhasil dilepaskan, namun mereka harus memulihkan tenaga. Dan tiba-tiba utusan putihan muncul akan membawa Muhan untuk diambil akar spiritualnya. 就把你们全杀了，我去就我去。走吧。跪下！你看看这是什么地方？当猪！杀！这该死的修行者不得食其果。好，去拔出他的灵根。安心的去吧。祝你死不瞑目。 Zhao Ying mulai melakukan aksinya memasuki ruang senjata dari para pendekar yang dihabisi. Setelah membawa beberapa pedang, tiba-tiba petinggi sekte muncul yang ternyata Putihan telah mencurigai Zhao Ying dengan mengutusnya untuk mengawasi Zhao Ying. 束手就擒吧。元婴之剑。 Setelah memulihkan tenaga, mereka pun mulai beraksi berhasil keluar dari tahanan. Sementara Muhan yang masih berada di hadapan Putihan mengeluarkan kekuatannya. Ternyata Jiang Ji berada di sana menyamar di antara mereka. Namun mereka berdua kalah juga. Dan tiba-tiba Kiao muncul yang membuat semua panik ketakutan. Dengan mengejutkan ternyata Putihan saudara perguruan Kiao, murid Wu Liubo bernama Xiaopan. Namun Kiao tetap akan melawannya karena kejahatannya akan merusak dunia. 小凡，好久不见。你想起来了？对，怀念咱们以前的刚来刘伯观的时候，几岁来着？我比你高一些。你就这么样把我当朋友吗？你能怎样？血债血偿！ Xin Mei tersengaja menemukan Zhong Ying yang sama sedang dikurung di sana. Terlihat Zhong Ying sangat lemah karena akar spiritualnya telah dicabut. Dan setelah keluar, mereka dihadang oleh petinggi King Hong bernama Master Tiling. Dengan tepat waktu, Zhao Ying muncul, membantu Xin Mei dan membawa pedang mereka. Setak saja membuat Master Tiling terkejut. Mereka pun bersatu untuk melawannya. Mereka berhasil menghabisi Master Tiling, lalu bergegas mendatangi Kiao, dan akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Putihan sangat marah kepada Zhao Ying yang telah mengkhianatinya. Tak ditunda lagi, Putihan mengeluarkan formasi yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghabisi Kiao. Namun ternyata Kiao juga sudah merencanakan sebelumnya. Dia mengeluarkan kekuatan Panji Biri yang sudah didapatkan dari Zhao Ying untuk menyempurnakan darahnya. Namun dengan mengejutkan, seharusnya kekuatan Kiao menurun setelah menghilangkan kutukannya. Tak disangka kekuatannya malah naik ke level tertinggi jauh di atas Putihan.
成功。 Kesaktian Kiao mencapai level Danceng. Hanya dengan menggerakkan jari mampu menghabisi Putihan dan para petingginya, yang membuat mereka semua terkejut melihatnya. Dan akhirnya mereka semua kembali ke sektenya masing-masing. Kiao dan yang lainnya kembali ke Kui Liubo, termasuk Zhao Ying ikut bersama mereka. Mereka mencetak kembali kitab Wushuang. 瞧你干点活，看到了没有？多少卷？课挺快的，就快赶上阿生一半。你也挺好，祝贺你了，一半了，看着就比你快啊。 第几卷了？16，有字不清晰。啊？哦，没有，那边的第11卷还缺第3和第7。没有帮你，不用了。又吃饭。 Muhan dan Jiang Ji dipanggil oleh ketua sekte Tianyuan untuk meminta keterangan yang terjadi selama berada di Beixiang. Namun Randeng dan gurunya malah memojokkan mereka berdua seolah-olah tak bertanggung jawab. Karena sudah terlalu memojokkan dan memfitnahnya, akhirnya Muhan buka suara bahwa Randenglah tersangka utama yang mengacaukan keadaan dengan membakar gedung kitab dan kabur tak bertanggung jawab. 告状！你要告何人？制造混乱，趁着浑水摸鱼，洪门临阵脱逃。他说的可是真的？在这信口胡言，这种祸害根本就不配在天元山。他夸大其词，血口喷人。我敢对其起誓，测试你有没有说谎。这是天阴山的试金石，你敢吗？还不跪下！弟子知错，还不去给林少宗主道歉？还请林少宗主原谅。要是还有不满，不妨就在此处。 多谢林少宗主赐教。 Setelah permasalahan selesai, akhirnya Muhan akan kembali ke sekte Lingji. Namun Jiang Ji meminta izin untuk tinggal di sekte Tianyuan, ingin menjaga Zhong Ying yang kini sudah tak punya lagi kesaktian. Ditakutkan ada orang yang ingin mencelakainya. Jiang Ji pernah berhutang nyawa kepada Zhong Ying. 这阵法实在太过邪门了，破开结界，你们抓紧时间逃命。走啊！走。 放心我带你走。 Tibalah saatnya Kiao akan mengembalikan ingatan Xin Mei saat pertama kali mereka bertemu. Xin Mei，愿意嫁给我？我也谢谢你。我想起来了。 Zhong Ying yang kini sudah tak punya kekuatan direndahkan oleh semua adik perguruannya. Dia disuruh membawa air dari sungai. Hanya Yuan Qi yang setia dan selalu membelanya. Bahkan tempat tinggalnya pun dipindahkan setara dengan murid baru. Dan keesokan harinya penghinaan semakin merajalela. Ditambah dengan kemunculan Randeng yang sangat dendam kepada Zhong Ying. Salah satu dari mereka bernama Yuan Peng menantangnya. Zhong Ying pun menyuruh Yuan Qi untuk melawannya dengan memberikan arahannya terlebih dahulu.元气，你也来教教我。行了，今天就先到这儿。 Setelah selesai menyalin kembali catatan Wushuang secara keseluruhan, mereka pun turun gunung akan pergi ke dataran tengah dengan dibagi dua kelompok. Aseng pergi bersama Sanjun dan Kiao bersama Xin Mei, sedangkan Zhao Ying akan kembali ke kampung halamannya. 你们保重。Sekte Tianyun menerima informasi bahwa Kiao dan yang lainnya mulai turun gunung dibagi dua jalur. Ketua pun menurunkan anggotanya untuk menyergap mereka. Sanjun dan Aseng yang mengetahui sedang dikejar memutuskan untuk berpisah untuk mengelabui mereka. Dan akhirnya Aseng tiba di perbatasan ibu kota membawa kitabnya dengan disambut oleh utusan kerajaan dan anggota Wushuang yang bernama Sun Gang. 阿生姑娘，在下秦岩，我带了无双秘录回来。奉无双会之命前来接应。秦某深谢。这位是孙刚，他熟识路线，姑娘不必担心。姑娘，该上路了。
Ternyata Kiao dan Xin Meng lebih dulu tiba di markas besar ketua sekte Wushuang. Ternyata ketua Wushuang adalah Tuan Ji yang pernah menghadiri acara pil abadi di lembah Chongling sebagai utusan kerajaan. Tak lama berbincang, Kiao yang cerdas akhirnya mengetahui bahwa Tuan Ji pernah merencanakan untuk menghabisi tabib Tai Yi karena ingin menghancurkan tungku pil abadi. Namun saat itu Tai Yi keburu sadar dan menghancurkan tungkunya. Kiao sangat kecewa namun sudah terlanjur membantu kelompok Wushuang. Xin Meng hanya bisa berharap untuk mensejahterakan rakyat jika suatu saat Wushuang berhasil menguasai dunia. Dan saat keluar terlihat Aseng sudah berada di sana siap bertarung jika mereka menyerang. 要杀出去吗？Setelah berada di luar, mereka dikejutkan dengan suara keras lonceng kerajaan. Pertanda Kaisar Zhongding telah tewas karena sudah terlalu tua, berusia 120 tahun. Dia memutuskan untuk pergi dan berkumpul di penginapan aman, yang ternyata San Jun sudah berada di sana. Misi Kiao selanjutnya akan kembali ke lembah Chongling untuk menyempurnakan jantungnya sebagai penyempurnaan terakhir, dan Kiao akan menjadi manusia biasa, dan kesaktiannya akan kembali ke level dasar. 你也就可以做一个普通人了。等到最后一步画完心，我陪你一起。 接下来要回崇灵谷吗？没事，安君陪我一起就可以了。这么重要的事，我必须陪在你身边。要陪我去的话，说不定我会分心。你又不是没看到，没什么事儿，我一定会平安回来的。 Kembali ke sekte Tianyuan, saat Zhongying sedang membawa air tersengaja melihat seorang pendekar dari sekte King Hong bernama Mo Guan, namun memakai pakaian sekte Tianyuan. Zhongying pun mengikutinya namun tak terkejar. Lalu dia menugaskan Yuan Qi untuk mengawasinya. Dan malam harinya Yuan Qi melihat Mo Guan lalu mengikutinya. 长老，猩红教的衣服。 Keesokan harinya, Zhongying dikejutkan dengan Yuan Qi yang terluka parah. Dia pun bergegas mendatangi ketua sekte meminta untuk mengobatinya. Namun ketua terkunjung keluar karena sudah menganggap Zhongying bukan siapa-siapa. 掌门师尊，弟子白宗英救援起一命，请见掌门师尊。 掌门师尊正在议事，你是灵根被挖了，还是脑子被挖了？就赶紧离开。